Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati alaina wa alhamda ala iman wal islam li barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata kaki kita semua, saya rasa nanti kantor juga sedikit. Kalau pergi ke Sekutu, usah lupa hitung dulu jadi. Sekutu itu menjadi dulu supaya nyaman buat anggota dan awal itu. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru, saya izin untuk berdiri. Ya jangan bantu dulu. Talam itu talam dempul. Dempul hilang kalau digigit. Malam itu kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid. Betul tidak semua? Betul. Bapak Ibu, kalau cerita kampung terutama pimpinan itu memang betul-betul sudah saya ingatkan di kita semua. Kampung kita itu baru lengkap keberkahannya kalau kita patuh dengan taat kepada pemimpin kita. Terus saya ingatkan dan dengan itu Haji bukan pasal Pak Haji Jaini itu selalu di pasarnya WA ini pun selalu kan saya tapi memang itu saya sampaikan nanti ada ini kampung kita baru lengkap keberkahannya kalau yang dipimpin itu taat patuh kepada pemimpinnya. Tak bacakan di hadisnya. Saya bacakan di wa may yuti'il amir kata Nabi faqad ata'ani wa may ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia taat kepadaku kata Nabi itu bukan saya. Siapa yang taat kepada aku berarti dia taat kepada Allah. Sebaliknya, waman asoni, waman yaksil amiro, fakot asoni, waman asoni fakot yaksallah. Siapa yang ingkar kepada pemimpin berarti ingkar kepadaku, ingkar kepadaku berarti ingkar kepada Allah. Sampai-sampai ada satu pendapat di kalangan kaum muslimin taat kepada pemimpin bagian daripada rukun iman. Kita doakanlah pemimpin-pemimpin kita, orang yang menguatkan kita dimanapun banyak berada sampai pun kedudukannya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kami hormati pula pengurus masjid, Bapak Haji Suhaimi dan kawan-kawan, Langkaiye, para haji, Ibu Ajah, terutama Pak Haji Sapari. Dan kedua kali kita dijumpai Pak. Kita di Sakop dan Pak Haji Sapari pun undang juga untuk malam tanggal 6 nih. Tak bawa santri ya Pak Haji. Berapa sapra? Oh tidak sapra. Di masa terakhir 5 orang. 5 sapra ini. Kalau kami bawa santri di masa terakhir berarti kalian 6 nih. 30 orang.
malam lalu nang kita udah perlu bangkitan kan. Ibu-ibu yang mohon maaf yang saya mungkin pertanyaan bergaya kanal juga mungkin karena udah saya ke nang suwe ibu ke nang suwe karena saya ada juga kawan-kawan saya macam nak suburan kawan bermain palsu dan si subur ke masih kanan Bang Kutip Bang Kutip kan tapi masih ingat ke masih ini kayaknya mohon maaf kalau saya kalah macam dengan kanal lalu bukan karena dengan kanal memang kita dah berubah semuanya dulu kurus badan saya itu dah kena berhenti di bulan-bulanan macam-macam dulu dan pakai kacamata itu dah bakal kacamata itu kenapa ini menyesuaikan luar biasa. Malam itu saya nak sampaikan memang dan sampai dengan kita di Alisan di Gayung tuh kalau nak saya sampaikan ada beberapa hal tapi sebelumnya Bapak Ibu saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kalau dalam penyampaian saya ada yang sedikit mungkin timbul minta maaf yang saya minta maaf apa yang saya sampaikan di yaumil kiamah kala kita semuanya itu baik yang jumpa atau tidak jumpa dengan Nabi minta diakui sebagai umatnya. Ayo di yaumil kiamah kala kita kenal kita dengan Nabi Muhammad kita minta diakui sebagai umatnya karena kononnya di yaumil kiamah kala umat Nabi Muhammad dikumpulkan satu barisan, umat Nabi Isa dikumpulkan satu barisan, Nabi Musa satu barisan sesuai dengan panjinya, benderanya. Kita minta akui dan mudah diakui oleh Nabi ya. Sama dengan kita ya Pak, mudah karena akui. Usahakan akui karena takut aja Nabi kita. Subur hati gitu. Allah subur hati kalau masih ingat teri kan aku ini ya dulu di kampung makanya teri saya teri namanya jangan ingat itu nggak salah mungkin tidak karena aku oleh kurang yang perkasa luar biasa gitu suki luar biasa contoh mun sekali bapak ibu kumpul dipanggil bupati namanya bapak ibu sukena suki bukan bupati kan aku pada nggak saja apa lagi kalau kita diakui dan Nabi cuma itu dalam hidup kita sehari-hari kita berkaitan saling tuduh menuduh tuduh menuduh itu yang susah saya tunjuk aja sini langkah kalau kita sholat semana kita dipikir astagfirullahaladzim pakai jahatkan doa di pipi apa yang kawan kita iya bid'ah itu dimana saya minta maaf mudah muncul maklum kata bid'ah ya haji berarti kita ini bukan dari kalangan Nabi Muhammad tuh iya gitu nah sampai ngampas tuh acah dulu sekali lagi saya katakan ibu udah karena katakan bid'ah berarti bukan daripada Nabi Muhammad iya dinasihati. Kenapa? Lawan dari bid'ah sunnah
Sarjana biar katakan madribin bukan dari kalangan Nabi Muhammad. Mati saya itu yang suka Nabi Muhammad. Makanya mikul sal. Nanti tahu. Ada kemasannya itu Anas turun Nabi. Mungkin beda pendapat, beda paham, beda ustaz misalnya usah lalu kita nak sampai nyalah-nyalahkan kawan kita, insan kita, saudara kita. Nah kau saya uraikan dulu sini. Kita mulai dari zikir, doa, rakaat sholat. Ya saya betul Pak Ye. Yang kawan-kawan kita pakai bahwa zikir, rakaat sholat, nyahir, doa ya adalah ketika Rasulullah udah di Madinah. Kaum muslimin ya udah ngerti dengan agama. Ayat Al-Quran turunnya pun pakai ya ayyuhalladzina amanu, bukan lagi ya ayyuhan nas. Kita marah ini. Tangannya jantung ini. Ini malah itu santai-kan jelas. Karena risikonya barat Pak. Mudah Bapak dicap bid'ah, dia bukan umat Muhammad artinya. Kan sadis gitu Pak. Sementara di Makkah, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia masih kecil ikut dengan Rasulullah sholat, kami bedakan Rasulullah berangkat sholatnya adalah dengan menjaharkan zikir. Ibnu Abbas masih kecil, berarti ya periodisasinya masih di Makkah. Di Madinah, karena umat udah tahu dengan agama, paham dengan syariat. Nabi lakukan sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dimarikan badannya. Lihat nih sahabat, sampai yang datang ke masjid, boleh galak lo, aja lo menjadi imam deh. Sekali-sekali balik belakang lihat sampai yang datang ke masjid. Anda tanya kapan, kemana sahabat, kemana umatnya, kemana itu masuk, ditanyakan ya Rasulullah. Makinnya setiap kali lakukan sholat balik ke belakang, zikir mirip sahabat sudah pandai-pandai sebenarnya. Makanya kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, munah mentarbiyah makmum, jaharkanlah zikir supaya orang bisa ikut zikirmu. Saya kan pagi Pak Ustaz mau nak belajar zikir kan banyak bukunya, tak perlu lagi ngajari jamaah gaya belajar sholat. Saya bilang kau nanti nak orang yang banyak pengikutnya, orang tua yang sampai nak buka buku di rumah pagi hari itu bumi, setelah bangun tengah hari bahari dah berangkat dari bumi, malam nak kekapaan dari sampai dengan majid. Yang kedua saya bilang kurang belajar ya, teorinya Pak Bu, ada yang visual dengan melihat dia bisa ikut, ada yang audio dengan mendengar dia bisa, ada audio visual selain ada melihat baru dia pandai. Yo, teori belajarnya ada yang mengajar dengan tanda bacaan. Iya bacaannya bukan ini. Atur lomba usah diperkaruh suasana keagamaan kita dengan hal ini. Dari sekali damai dari usah kita salahkan, ikut saja yang ikut masih dalam negara sholat kunut subuh untuk kisah datangkan kita yang dikunut bisa nambah
subuh ini bukan umat Rasul. Perbuatan bid'ah. Padahal sami hukumnya itu nak kau berkunut ke ada dasarnya dari Anas bin Malik yang berkunut ada dasarnya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sami-sami merendahkan Nabi. Yang salah mana? Yang nggak sholat subuh lah. Kalau kita tak baca deh Pak, berdiri aja deh. Allahumma inna fi man hadait. Dan diaminkan deh. Tapi kita tak pakai kunut. Kan? Kalau yang imam kalau ketemu kita di suatu kampung orang yang pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Semua deh. Allahu Akbar. Ikut usaha kita ganti dengan sujud sahwi. Karena Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh ini untuk muakkadah hukumnya. Tidak dibaca ganti dengan sujud sahwi sampai lebih. Makanya di kalangan Nahdliyin pengikut-pengikut Nahdlatul Ulama ya, mudah berkunut orang tetap sujud sahwi dia diganti. Saking kuat menggunakan sujud jalan dua, nasi jalan dua. Yang ketiga nasi dalam perkara sholat jenazah. Apa sholat jenazah? Sholat orang yang meninggal dunia. Ada yang pakai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Dan iya batasnya sah sholat jenazah. Lalu yang membaca doa rakaatnya Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah waladhdallin min auzubillahi minasyaitonir rajim. Dikatakan deh sebagai orang bukan Muhammad deh. Karena nama syariat. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti Nabi itu ada dua hal penting yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, substantif dan perintah Nabi, hal yang pokok dan penting di dalam perintah Nabi. Yang kedua, sifatnya adaptif. Adaptif itu maksudnya yang berhubungan dengan adat kebiasaan Nabi sesuai dengan tempatnya. Contoh, saya bertanya dengan Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu pakai sunnah ada baju batik, harus belanga, pakai jas. Ada yang mengatakan itu tuh nggak pakai yang sunnah, bukan dari Muhammad. Kan tuh ada yang saya pakai dabal tuh kurang kafir yang pakai itu. Sampai dengan baju adat baju apa? Koko. Dari mana baju koko ya? Cine, koko nanti pun koko. Betul ya, kita bukan umat Nabi Muhammad. Aja yang saya katakan tadi, yang kita ikuti substansi daripada ajaran agama yang kita ikuti. Ada substansinya. Nutup aurat. Nabi nyuruh berpakaian kita ya untuk nutup aurat. Nah pakai batik ke sunnah. Nah pakai jalur belanga ke sunnah umatku. Nah pakai dabal ke sunnah umatku. Yang bukan umatnya kemana-mana ya terajam. Gila ya enggak. Padahal
Kulu gile pegang kolor. Ini bukan mana itu karena nampakkan aura. Saya yakin ini Nabi Muhammad meletakkan di desa Gayung untuk turunnya pakai batik dia, karena dia pakaian tradisi orang Arab, jubah dia pakai jubah pakai sal tutup tambah lagi kain. Kenapa? Karena si musim sajuk kan sajuk yang musim panas seperti kayak haji dan terasa bagi kita itu daerah tropis panas. Apalagi jumpa bapak di situ ya. Pagi kita harus lagi tempat tinggi pas nabi itu nih. Sampai tadi dengan doakan jenazah terakat sholat kita ngambil dalil yang mana? Bukan dia di dalam sholat jenazah kita ada doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, udah ada Al-Fatihah, udah ada sholawat, udah betul. Yang ditambah lagi dengan doa lagi kayak dikubur bacakan doa lagi niki hari bacakan doa lagi 7 hari bacakan doa 40 hari 100 tahun dibacakan doa lagi. Hadisnya adalah Nabi ngajarkan hadisnya secara mujmal. Nabi ini umum. Apa dalilnya? Apa Nabi ngomong? Orang yang dah meninggal ini, yang dah mati, nggak ada yang nak dipintanya kepada orang yang hidup, kecuali sedikit nak dipintai. Apa? Doa. Banyak hadisnya sampaikan Nabi. Orang yang dah meninggal ya, nggak ada lagi yang paling disukaikannya kecuali kiriman doa dari orang yang itu. Mudah percaya. Mudah percaya. Sikit buku tabel Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas kitabnya Ar-Ruh, nanti ambil terjemahan. Imam Qurtubi tambah lagi sikit gaya membahas tentang mati. Ulama jangankan kita itu bertahu yang sembahyangnya jalan-jalan. Oke, jalan-jalan zuhur dapat asar bulan, maghrib setengah isya lewat, subuh kesiangan, zuhur lupa. Kita lihat orang alim aja yang datang ke masjid tambah sholat sunnah mundah mati nyari takut. Dan saya pagi kalau ke kubur orang yang tanam temui, nah dekatkan telinganya makanya yang libur kita pada waktu yang ada orang ngaji, ada orang berdoa, wasilahkannya untuk kita, iya di tanahnya kita dalam kubur nun. Maka banyak kita berdoa. Nak di mana tampan suka? Nak 3 hari, nak 7 hari, nak 14 hari, nak 15 hari, nak tiap hari, nak dekat kubur, samping kubur, nak di dalamnya masuk, nak boleh.
masjid nggak dibatasi. Yuk ngapain kita pakai 3 hari 7 hari 4 hari Pak Ustaz. Ini dia ya ada orang Hindu ya. Nah tiap hari nanti barasi yang kalau 7 hari perintah lama yang kan jogo ya. Yang nunggu bapak mati kalau kita potong bayar niat ya. Mati jangan jangan nenek kita potong aja biarkan itu kan 7 hari. Padahal yang tidak dipaksakan ya Bu. Jangan sampai misalnya 40 hari ya lah berutang sana berutang sini, tabungan anak sekolah berlian, Pak bayar SPP kuliah kalau bisa 40 hari ngerepek aja waktu burun kita digiliran. Aku udah mati tapi doakan dia cukup rezeki anak itu nanti ada lagi. Datang bilang mimpi lagi. Kalau ada rezekinya Pak Haji, wajar Bapak Ibu pun ada rezekinya, sedekahnya suruh Nabi. Sedekah yang sampaikan kepada almarhum, kata sahabat sampai ke Rasulullah, sampai walaupun hanya setangguh air yang memberikan sedekah. Sebaik-baik sedekah untuk orang yang meninggal dunia air. Bukannya saya air. Tidak banyak ini aku ada. Maksudnya air minum bisa, air untuk mandi bisa, air untuk nyuci bisa. Air minum, air mandi, air basuh. Makai mulanya lagi Bapak Ibu yang karing-karing musim kemarau ya, usah keminting. Buka label besar-besar, silakan kami air sebanyak-banyaknya. Usah nanti pakai kawan berlebih, dibaca rumah listrik lagi. Nah, sedangkan air itu luar biasa. Karena asal dari amal jariah, asal kata jaro yajri, ia air yang mengalir. Beri minum deh aku hari. Nah, becan. Kalau tahu kurang besar beri air oleh. Ini Pak Ustaz kayak air. Usah berhenti dong tahlilan. Saudara yang ada orang di rumah kayak binting aja kalau tidak dibalik usah juga terima aja berarti kita kancing nah usah berak nanti berakkan usah jangan disinggung-singgung tuh kalau disinggung tunggu mana air keluar habis air keluar warna yang beda adanya malah baca doa kancing di naik dari itu katanya rumah syukur bisa kancing nggak tahu rumah kodenya padahal Pak Abai lagi dari rumah tadi kan makan di rumah dari kepiningnya udah kali deh ke rumah tamu ya deh tujuh hari ada siapa yang kali-kali bakal makan nanti warna air tiga warna yang kedua mau nak sedekah dengan orang yang telah meninggal tadi ya sambil kita minta doanya kita wasilahkan pakai makanan makan air di Pak dasarnya tadi kita 3 hari 2 hari
bukan ngade-ngade, cuma ngade-ngade tadi itu adalah kita suka memaksakan diri si barangnya berutang-utang di usah pikirkan keluarga kita dan itu keluarnya lagi orang minta kontak doanya apa lagi? Makanya mau nabi orang tahlilan baca doa, saya pasang dengan makjid di rumah itu. Mudah-mudahan ingat dan turun ingatkan tadi ada di masjid. Dan misal saya meninggal, saya bilang mulai dari kita kumpulin saya ya, bacakan Quran, antai mulai syukurkan ya deh. Jangan sampai semalaman dia jenazah ekor ya. Dan tolong sebelum kita ngajikan mereka yang meninggal, bersihkan dulu jasad saya. Usaha nunggu isuk baru dibersihkan. Karena saya nak digantikan dalam keadaan suci. Mungkin ada orang dari jauh, nah dari mana keluarga tak bisa nak nunggu isuk, dia tak bisa nyolatkan jenazah kita. Jadi nak baca Yasin, badan udah dimandikan. Nah kita itu kan yang aneh itu baru meninggal itu isuk jam 10 menapaskannya. Jasad kita itu kan masih kotor tuh ya. Jadi orang ngaji, orang ngaji namun mau apa ya? Menyampaikan kita meninggalnya normal sih nggak masalah. Mau apa aja kita sakit. Kan ditimbulkan air. Mandikan dulu. Agak dimandikan dia tahu kan mandikan ini tuh ya. Jadi untuk lubang-lubang sepeda keluar ya, cairan dan tahu dah ada banyak yang tahu saya. Sampai pasar. Nah, hari usaha sampai 3 hari mau nanya dia tiap malam suruh dia ngaji di rumah ini. Kirimkan bacaan doa. Saya pasang dengan keluarga di rumah. Dewaskan. Karena tadi ini Nabi ngomong, tak ada yang lagi diharapkan untuk Nabi kecuali doa. Akhirnya ini yang saya sampaikan. Jadi oleh karena ya dalam rangka Maulid Nabi itu Haji Bapak Ibu usaha kecil hati kita mungkin salahkan, insya Allah tetap jadi umat Nabi Muhammad. Karena kadang-kadang yang ada tamu antara kita dengan saudara-saudara kita adalah masalah adat budaya. Karena di antara kaum muslimin hanya pakai 2 dasar hukum agama, Al-Quran dengan hadis. Ketika memakai Quran dengan hadis saja, ranah-ranah adat istiadat yang datang disentuh, sehingga akhirnya kalau berlanggar dengan hadis Nabi tetap dikatakan yang tak boleh. Padahal ulama lain yang mengatakan selain Quran, hadis, ada ijma, ada qiyas. 2 ditambah bukan kita nama ulama. Ada lagi ulama yang namakan tapi dari apa? Ada istihsan, ada istishab. Yang kita pakai kebanyakan di gayung itu adalah al-uruf. Al-uruf ya, jadi ada kebiasaan
nikahan diharap anda yang nikahannya laki perempuan bergabung gitu biar akan hukum ikhtilat laki perempuan bergaul subhan haram iya apa kita di mana orang menikahan kita laki perempuan bergabung gitu kenapa saya katakan anaknya dengan kita laki perempuan bergabung ini bukan untuk nikahan aja bapak ibu di pasar di umi di kampung di mana lagi berani nah pun di alam nun sampai yang pagi di pasar ya lah kita nak cari mana yang perempuan Arab jaga toko carilah perempuan Arab masuk ke pasar Kurmi saya kira saja tak pelayannya kurang perempuan karena kebiasaan orang Arab lagi dengan perempuan yang betul-betul dipisahkan nih kita dari zaman ikhwan Datuk kita sampai ada hubungannya dengan salaman laki perempuan yang bukanmu di teknisi hukumnya Pak lakak semalam kita namanya nah bukan mungkin dukung jiwa saya lebih baik aku dari neraka tunjukkan dulu daripada yang tuh kulit yang bukan mungkin sementara salaman itu budaya kita bagus nih iya maknanya luar biasa bu bisa nak disebarkan kan saya tak ketawa junjung tinggi arti silaturahmi di atas ketika salaman silaturahmi letakkan di dalam hati lambang hati kita ada yang pakai cium biar membelajar nih bagus mengenai budaya yang tak boleh yang mana salamat boleh sampai lagi aduh dong yang saya masuk bahkan terus tadi agak pikir ya aja dapatnya di dekorek saya suka ya artinya semangat remaja pokoknya memang tinggi luar biasa amit muda insyaallah tapi misalnya kan perempuan kan yang haram hukum kita salaman kalau menimbulkan syir sahwat dalam diri kita hindari misal ibu tak naksirkan saya misal nak salaman ibu yang menggetarkan hatiku jiwaku terbelah aja yang bahaya semalaman aku tak bisa gitu budaya diterima nabi ke kalau itu Pak Ustaz nang serakalan di taruh diterima nabi ke di malam nonton band diterima nabi ke kalau yang ada yang biasa yang tak pernah diterima nabi ke kalau kita banyak insya Allah
Kenapa saya katakan insya Allah dulu? Surah Ibnu Mas'ud balik ke kampung, zaman Nabi balik ke kampung, lalu Ibnu Mas'ud untuk jadi imam di kampungnya. Yang dibaca ayat kedua surah dibaca langkah ini tuh kampungnya. Ibnu Mas'ud kepanjangan baca ayat. Kedatangan Rasulullah dipanggillah tadi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, apa yang kau kerjakan di kampungmu? Ya Rasulullah, sesuai dengan sabdamu, sebaik-baik baca Quran di waktu sholat. Jadi saya panjangilah sebagaimana kau panjangkan surah di dalam sholat. Apa kata Rasulullah? Ibnu Mas'ud nggak angganya. Mungkin kita di masjid kita itu panjang bacaannya, kuat iman kita, tanggap bagus-bagusnya. Di kampung mau naik Quran masih ada. Pendekkanlah biar nanti murfit. Nah, seperti hadisnya. Ada Rasulullah ngajari kita pasangnya sih. Sesuaikan dengan masyarakat kampung. Haji, Pak Haji mempanggil ke Makkah Madinah, ada ke imam-imamnya yang pendek baca surah kedua, banyak-banyak. Ikutilah, bawa hidayah tuh keluar masjid ke kesempatan. Apa yang Haji dong? Di Makkah ya kayaknya, di Madinah ya kayaknya. Di Makkah Madinah kita berdiri lama, ya saya kapan nih? Lagi ke Makkah Madinah, jadi saya kenal Rasulullah. Nah, kapan? Nyaman, berkahnya diri siapa? Bukan berarti masjid kita itu udah berkah, bukan. Masjid kita berkah juga, karena tadi di kampung kita banyak yang masih belum bisa ngaji, pada gila, belum awal gila, jadi sedang merah. Makanya tarawih kita pakailah at-takasur qul huwallah wal kasfi qul huwallah, kemudian wailul likulli qul huwallah, alam tarokai qul huwallah. Maka satu juz surga. Masjid aku waktu yang coba kata imam dari luar, masjid aku mencoba Pak sekali coba masjid aku datangkan habis dari pesantren jadi imam luar biasa, tak pengalaman berbelakang. Ramadan semari pas saya isi yang saya nanti habis yang kita tugaskan masjid aku banyak kurang ide nganggu begagar kajian mengumpulkan sholat begagar kajian dipakainya di imam-imam lokal. Oke, kita itu Allah hari pertama puasa doa dia jangan begitu nandah budaya pendek baca metun sikit jamaah kita ada kita ada dan kena satu nafas deh. Sudah teman-teman, alhamdulillah, hari kami ini karena ada mustahil serta mustahil masalah pengajian antara yang mengawali amin. Sudah iya, pun sudah sampai dari tenangan. Hati-hati kalau satu juz. Artinya Rasulullah mengajarkan kita sesuaikan. Makanya tadi saya katakan Pak, gaya kita tapung tawar ini. Cerita kemarin nah akikah tak bersampaian kurang tuh ya nanti akikah karena biru nanti balingan kambing karena sorong gimana ganti tapung tawar sampai kini boleh kayak Pak Ustaz kan yang tak dari kaki boleh mau dari kakinya akikah enggak ada rezekinya jadi deh buat bubur aja. Nah, mampu lalu gimana sih?
benih-benih campur busuk sekali lah. Diakui oleh Nabi. Hanya di yang saya sampaikan malam itu ya. Masih ada kuat panas cukup kali ini. Salangnya ibu. Yang kedua, terakhir dari tadi ingin minta ikutkan sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Pak, usana ngaku-ngaku kita jadi umat Muhammad. Yo, umat Muhammad. Sholat kenal, sholat ditinggal, sholat deh. Tapi ngaku umat Nabi Muhammad luar biasa. Bersolawat kita luar biasa. Perintah sholat yang memang menjadi andalan daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia meninggal, apa yang diingatkannya kepada umatnya? Sholat, sholat, sholat umatku, sholat, sholat. Usahakan tinggalkan. Kita boleh, saya bilang, kehilangan mini. Kita boleh kehilangan laki, kita boleh kehilangan anak, kita boleh kehilangan hati, kita boleh kehilangan mati aja, tapi sholat jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Kalau pagi ke sajak, kalau pagi ke sajak deh. Jangan lupa singgah di pulau atau di Taluk. Taluk apa? Jangan lupa singgah di Rantau Bangga. Tadi kesajak deh. Kalau Anda ngaku sebagai umat Muhammad, usah lupa sembahyang. Betul deh, suruh. Ada ramai yang nangis di pintu kubur, ramai nangis di pintu kubur, karena itu teringat badan answer. Sangkani sireh, nanti kita kenal. Asam galuh. Dari ujung kedua asa banyak menangis di pintu kubur, teringat badan dan sembahyang. Tadi kita kancing lagi nangis. Yang disasali kita dah mati pertama sekali adalah sembahyang kita ini. Ya laitani qaddamtu li hayati rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Yang kita tahu tidak kuning berapa umurnya 78 tahun. Berapa umur Pak? 95 tahun. Berapa umur Pak? 103 tahun. Nah sebanyak lagi di rumah. Nah Jumat bebas 5 waktu bebas. Kan ada sakit ini. Sepohon kayu daunnya rimbun kayu, lebat bunganya serta buahnya
walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Menangkan umat Muhammad usah nak tinggalkan so mancar dari kami kita. Nabi mengetahui ibu umatnya atau bukan mancar dari cahaya. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya min athari sujud, ada bakas tanda di sujud mancar. Umatku dia tak tahu namanya itu mancar dia bermasyarakat. Nah kalau bukan berarti tambukan. Nah ada cahaya itu padam karena sholat mereka tinggal tidak diterima lagi. Kemudian mengenaikan sholat dulu, jangan lupa anak-anak kita itu yang umur kita tinggal berapa ada itu. Kayak ini orang meninggal terus ada rapatnya. Pak Mansuri lagi sekali si anak sakit, si anak jurut yang gitu 50 berarti nomor 57 tahun. Nah sampai yang melanjutkan gitu kalau itu dia kini didik anak nanti bukan berarti lah baru itu bagus, baru itu bagus ya. Tapi lebih daripada ini anak itu dikatakan bagus kalau dengarkan sholat tetap baca Quran bagus, akhlaknya indah dan ini diukur. Otak pintar, sholat tinggal, ngajinya nak tahu gitu. Kita tinggalkan dunia ada investasi akhirnya. Akhirnya saya katakan kepada kita semuanya, Haji, mengenai 7 anak kita, anak masuk ke sekolah umum, silakan. Nak doktor, nak nanti silakan. Tapi minimal ada seorang investasi kita kirimkan dari pesantren ini. Tambah muslim sireno ya, mana suami belum gaji, tambah muslim Reno ya, anak saya Reno tuh ya, dia kayak Yope, apa RW? ada cucu-cucuan, tapi sih, sudah, itu dia lomba kalau drama di sekarang. Kita latih 5 waktu, kita latih tahajud, kita latih duha, minimal udah usaha. Gimana pun kalau kejadian ini masuk pesantren ini, dan apa kita batuk 3 tahun. Nah 3 lagi anak masuk pesantren dan bisa rambut-rambut ya, pindah ya, tahan ya, anak akar buahnya. Apa yang nak pertahankan? Yang malam ketiga sangat bangun. Apa yang kita kerjakan yang ketiga sangat? Tahajud, bagus. Ayo, usahana yang 3,5 makan bangun. Betul. Apa kita kerjakan? Tahajud, malah kasihan kalau nih di rumah kalian 7 baru bangun. Menggaidah yang makan dia. Indah, wallah malamnya. Biar kita kalah sikit dengan anak. Tahankan di pesantren untuk sampai emak dah mati juga sampai terkeluarkan jadi imam. Emak minta emak meninggal kau yang imamkan dia lelaki deh minta hak ibu hak bapak pasangkanlah ke anaknya. Tapi anak ini kapan jenazah ya buatkan barangnya paling afdol dari bame barangnya anak keluarga.
Ibu, saya rasa nggak haji. Nah, tapi ya, pertama kesimpulan itu, insya Allah apa yang dikatakan Bu Haji, lanjutkan aja. Usaha sampai berantem aja dalam agama itu. Yang kedua, kita nak jadi umat Muhammad, jadi usaha kiri sendiri amanahnya. Usahakan sampai lalu ditinggalkan sholat lima waktu. Bila malu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, barulah kita merasa jadi umat Nabi Muhammad. Puasa bisa kita tinggalkan Bu, ganti dengan fidyah. Bisa kita pondok. Haji bisa kita tinggalkan kalau nggak mampu, karena itu wajib hanya bagi orang yang mampu. Apa yang zakat harus cukup awal nisabnya baru kita keluarkan. Sholat udah terjujur di tempat tidur sakit pun masih disuruh sholat. Tapi ingat identitas kita sebagai muslim. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang lama kan nih? Rasanya dengan kapak kiri kan?